Ada nggak sih di antara lo nih yang sejak lahir sampai hari ini nggak pernah ngalamin konflik apapun sama siapapun? Kalau ada, please kontak gue pengen tahu banget dulu orang tua lo makan apa pas lo masih ada di dalam kandungan, sampai anaknya bisa beruntung kayak gini. Nah oke, itu bercanda, gue yakin sih nggak akan pernah ada orang yang kayak gitu. Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, pastinya lo pernah ngalamin apa yang namanya konflik. Konflik itu emang nggak terhindarkan dan dapat terjadi di mana aja, bahkan kapan aja. Dimulai dari rebutan potongan kue misalnya, sama kakak atau adik lo kalau misalnya lo punya, perdebatan sama orang tua, berantem sama teman, debat sama pacar, beda pendapat saat kerja kelompok, sampai perbedaan kepentingan dalam organisasi atau kantor. Tuh kan, bahkan dari awal banget kehidupan lo mungkin udah mendapatkan konflik. Dan masalah-masalah tersebut yang tadi gue udah sebutin bisa menimbulkan konflik yang ringan ataupun berat. Dan kalau misalnya dibiarin terus-menerus, konflik yang lo alamin dalam kehidupan sehari-hari itu bisa banget mengganggu kesehatan mental lo. Tapi jangan khawatir, meskipun konflik itu nggak bisa dihindarin, lo bisa menyiasatinya dengan menggunakan cara-cara tertentu. Makanya, kalau misalnya lo penasaran gimana caranya mengatasi konflik satu sama lain dengan baik, lo lagi nonton video yang tepat. Kita akan bahas itu di video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya supaya lo bisa berkembang minimal 1% setiap harinya. Karena kita upload video setiap hari. Konflik adalah suatu pertentangan antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak yang terlibat itu pengen hal yang berbeda. Dan itu bertentangan dengan keinginan pihak yang lain. Makanya kayak tadi yang gue contohin, rebutan kue antara lo dan adik atau kakak lo itu bisa jadi konflik. Ya lo maunya dapat potongan yang paling enak atau paling banyak. Dan adik atau kakak lo juga pengen dapat potongan yang paling enak dan paling banyak juga. Dan kalau misalnya keinginan lo tercapai, yaitu lo dapat potongan kue paling enak, lo dapat yang paling banyak, maka keinginan adik lo atau kakak lo buat dapetin potongan kue itu jadinya nggak tercapai. Dalam konflik timbul sebuah interaksi, ditandai dengan menekan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, itu dia di dalam skala kecil. Dalam skala besar pun sama aja, perang dunia misalnya. Karena ada satu pihak yang ingin menguasai dunia, sedangkan ada pihak lain yang nggak pengen negaranya dikuasai sama negara lain, ya akhirnya perang jadinya. Bertentangan kan, di situ ada pertentangan. Kalau yang satu berhasil berkuasa, maka negara yang dijajah dan tadinya nggak pengen dikuasai negara lain ya bisa apa? Keinginan dia nggak tercapai. Nah, akan tetapi, kita kan tadi ngomonginnya sekilas kayak yang konflik itu tuh selalu menghasilkan sesuatu yang negatif, selalu ada yang kalah. Terlepas dari berbagai dampak negatifnya, konflik juga punya dampak positif. Konflik ternyata juga bisa menjadi pemicu lo untuk berkembang menjadi insan yang lebih baik. Ketika lo berhasil menyelesaikan konflik, terutama pada satu hubungan, maka hubungan lo dengan lawan itu akan menjadi semakin kuat. Maksudnya gimana nih? Karena gini, konflik yang diselesaikan dengan cara yang baik itu memicu terbangunnya trust, kepercayaan antara lo dan pihak lain. Lo jadi ngerasa lebih secure dan lo ngerasa lebih pede dengan hubungan lo karena sebelumnya telah berhasil melalui rintangan dan konflik tersebut. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau misalnya konfliknya dihadapi dengan cara yang baik ya, itu penting. Dan kalau misalnya kita perhatiin tadi, seperti yang udah gue jelasin juga tadi, konflik itu akan selalu ada. Nggak mungkin bisa dihindarin. Jadi, menyelesaikan konflik dengan baik adalah skill yang akan selalu terpakai dan jadinya penting banget buat lo punya. Dimanapun lo sekarang berada. Mau lo lagi kuliah, mau lo lagi kerja, mau lo lagi sekolah, akan tetap jadi skill yang penting banget. Nah oke, jadi apa aja nih cara-cara yang lo bisa terapkan untuk menyelesaikan konflik dengan orang lain? Kalau misalnya kita mengacu ke Thomas Klineman Model atau TKM, terdapat 5 model yang bisa lo terapkan untuk menyelesaikan konflik. Model-model tersebut, nih gue jelasin satu-satu. Yang pertama ada avoiding. Dengan menggunakan metode avoiding, artinya lo benar-benar menghindar dari konflik. Jadinya lo nggak berniat untuk meraih tujuan lo lagi gitu, atau berkompromi dengan pihak lain sama sekali. Lo cenderung ya tunda-tunda aja atau mengelak gitu setiap konflik muncul. Metode avoiding ini bisa efektif. Dia bisa efektif ketika masalah yang lo hadepin itu cuman masalah sepele yang nggak mau lo gede-gedein. Lo nggak perlu mengerahkan waktu dan tenaga yang gede lah untuk masalah-masalah yang
sebenarnya nggak beneficial banget juga buat hidup lo. Misalnya tadi gitu, cuman soal rebutan potongan terakhir kue. Ya emangnya lo mati kalau misalnya lo nggak dapet potongan kue itu? Ya udah sih, tinggal beli lagi besok. Lebih baik mengalah lah kalau misalnya emang nggak ada hal besar yang dipertaruhkan. Karena effort lo untuk menyelesaikan konflik itu jadinya lebih gede banget dibandingin keuntungan yang lo dapet ketika lo menang. Cuman perasaan superior, perut kenyang, terus ya apa? Itu pun kalau lo menang. Kalau misalnya enggak, nah, tapi untuk konflik yang lebih rumit, gak mungkin lo hindarin, lo mungkin butuh menggunakan strategi yang lain, dan juga butuh bantuan pihak lain atau mungkin. 1% bisa membantu kalian untuk mengatasi masalah yang udah gue jelasin tadi. 1% punya program mentoring dengan mentor-mentor profesional yang siap buat membantu lo pastinya. Mentoring 1% adalah program konsultasi online one-on-one bersama mentor 1% untuk menaklukkan kecemasan, ketakutan, serta menemukan langkah hidup lo selanjutnya. Udah lebih dari 10.000 orang dari 15 negara yang udah terbantu sama mentoring 1%. Di mentoring lo akan dapat tes psikologis. Lo bisa dapat tes tingkat stres, tes minat bakat, tes kepribadian. Dan tesnya ini bukan tes sembarangan yang gratisan di internet kayak gitu. Kita emang khusus membuat alat tes sendiri supaya benar-benar akurat dan bisa memahami jati diri lo lebih dalam. Terus udah itu lo akan dapat sesi konsultasi masalah hidup juga sama mentor. Lo akan dikasih solusi yang efektif sesuai dengan kepribadian lo dan pastinya gampang buat diterapin apapun lifestyle yang lo punya. Kalau misalnya lo mau tahu informasi lebih lanjut atau lo tertarik untuk mendaftar, lo bisa akses pendaftarannya dengan klik link yang ada di comment section atau di description box buat daftar dan cek informasi lebih dalam di situ. Nah, oke, iklannya udah. Sekarang ini jenis penyelesaian konflik yang kedua, compromising. Metode compromising dilakuin ketika lo berusaha mencari solusi yang at least bisa memuaskan sebagian kepentingan pihak lain. Kata kuncinya sebagian. Lo akan mencari jalan tengah nih dari kepentingan-kepentingan lo berdua, lo bertiga, lo berempat, atau berapapun orang yang lo punya konflik. Tapi biasanya ini juga berpotensi untuk mengecewakan satu atau beberapa pihak. Dan pada penerapannya biasanya metode ini jadi efektif kalau misalnya lo sama pihak lain itu ngerasa impas aja. Selain itu, ini juga berguna kalau misalnya deadline udah semakin dekat, lo dipaksa untuk mengambil keputusan. Atau lo butuh solusi yang sifatnya sementara aja. Jadi lo udah bisa menerima, ya oke, gue mundur sedikit, lawan lo mundur sedikit untuk sekarang we're fine. Tapi mungkin kedepannya lo mau ngurusin ini lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah collaborating. Nah, kalau di collaborating ini, lo akan mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan lo dengan pihak lain. Dibandingin mencari jalan tengah, lo lebih milih untuk mencari solusi yang memuaskan keinginan kedua belah pihak. Jadi dua-duanya ngerasa menang. Jadi bedanya sama compromising, metode collaborating itu menekankan pada win-win solution. Gua harus menang, lo juga harus menang. Kita berdua harus untung. Sementara itu, compromising itu cuman bertujuan untuk memuaskan sebagian keinginan aja, bukan sepenuhnya. Metode ini efektif kalau misalnya lo sama pihak lain punya hubungan timbal balik yang positif. Simbiosis mutualisme gitulah. Sehingga hasil akhir atau tujuan yang pengen lo capai itu lebih penting daripada konflik itu sendiri. Jadi mau nggak mau, emang keputusannya harus memuaskan kedua belah pihak. Kalau nggak, proyeknya nggak jalan nih, misalnya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah accommodating, akomodasi. Akomodasi ini biasanya dilakuin dengan mengorbankan keinginan atau kebutuhan lo supaya orang lain puas. Lo mundur sedikit supaya orang lain bisa maju sedikit. Biasanya lo menggunakan cara ini kalau misalnya lo udah putus asa. Lo udah capek, menyerah gitu sama keadaan. Bedanya accommodating sama avoiding tadi yang pertama. Kalau avoiding lo bener-bener menghindar aja, lo tinggalin itu tujuan lo. Kalau accommodating, lo nggak mau ninggalin semuanya, tapi lo coba mundur sedikit. Cara ini efektif kalau misalnya digunain kalau misalnya lo nggak begitu peduli dengan masalah yang ada. Mirip-mirip sama yang awal. Selain itu, mungkin juga lo pengen menjaga perdamaian atau perasaan pihak lain. Biasanya di sini ada faktor hubungan juga yang kuat. Contoh biasanya yang ditemukan ini biasanya ada di hubungan sehari-hari. Misalnya teman lo lupa bayar hutang ke lo.
Tapi ya karena lo ngerasa kasihan dan ya udah dia temen lo nggak mau hubungan lo sama dia rusak. Akhirnya ya udah, lo nggak nagih dulu utangnya. Lo mundurin, lo nggak yang kayak oh ya udah gue ikhlasin. Tapi ya udah, buat sekarang oke lah. Oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah competing. Ini yang terakhir nih. Metode competing ini digunakan ketika lo nggak mau kalah dengan pihak yang sedang berseteru sama lo. Lo dan pihak lain bersikap asertif dan mungkin agresif. Nggak kooperatif jadinya antara satu sama lain. Pokoknya harus ada satu pihak yang menang, ada satu pihak yang kalah. Kalau tadi kan kita ngomongin soal win-win ya, ada collaboration. Ini win-lose atau lose-win. Misalnya, lo nyalonin diri jadi ketua OSIS. Kalau misalnya lo bukan calon tunggal, lo punya lawan, lo punya kompetitor. Misalnya kompetitor lo ini sebut aja si B. Si B ini merasa terintimidasi ternyata sama lo. Dan oleh karena itu ternyata si B ini melakukan tindak kecurangan. Dia melakukan black campaign. Ya ampun OSIS men. Nah di contoh tersebut, lo bisa melihat bahwa terdapat satu pihak yang menang, satu pihak yang kalah. Ya meskipun kalau contoh ini nggak sportif, competing bisa dilakukan dengan cara yang sportif. Tapi mostly ketika kita ngomongin soal competing, biasanya kita ngomongin soal tindakan yang kurang etis, kurang terpuji. Dan ini bukan metode yang baik oleh karena itu untuk lo gunakan. Jadi ya pada implementasinya akhirnya lo perlu mempertimbangkan metode penyelesaian mana yang paling cocok untuk merespon konflik yang lo lagi hadepin. Apa avoiding, compromising, atau yang lainnya nih. Apalagi ketika lo harus berhadapan sama high conflict people. Atau orang yang suka cari sensasi dibandingin sama mengatasi konflik yang ada. Emang mereka suka tubir aja. Overall, semua tergantung sama situasi dan keadaan yang sedang lo hadepin. Nah, oke, kalau misalnya sekiranya tips-tips tersebut ngebantu, lo boleh share video ini ke teman-teman lo yang senasib atau teman-teman lo yang jagonya tubir. Tapi kalau misalnya lo masih butuh pandangan dan pencerahan dari orang yang lebih ahli terkait penyelesaian konflik, lo boleh banget daftar mentoringnya 1%. Lo bisa klik link yang ada di description box atau di comment section. Segitu aja dari gue, kayaknya akan ada beberapa lanjutan dari video ini karena topik ini menarik banget. Lo literally bisa ngebahas satu-satu. Kayak avoiding ini enaknya lo pakai ketika keadaannya seperti apa dan itu bisa dibahas jauh lebih detail dibandingin apa yang kita sekarang bahas di sini. Jadi mungkin akan ada part 2, part 3, part 4, gak tahu gimana, itu tergantung dari head of contentnya 1%. Ya udah, gue Vicky dari 1%. Semoga lo sehat di sana. Thank you for watching.